episode yang ke-1, 001, dengan judul Serba-serbi Apotek, Obat dan Suplemen di Masa Pandemi. Kali ini kita kedatangan dua narasumber, Dewi Fitriani atau biasa dipanggil Vivi, dan juga Inaya, yang merupakan sama-sama alumni dari Farmasi ITB yang masuk di tahun 2000. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu, saya Marina Natalia Tampu-Bolon, salah satu alumni dari Farmasi Angkatan 2000 juga, Farmasi ITB. Kenapa sih ada virtual talk show ini? Virtual talk show ini ada untuk yang pertama kita mau menyambut 20 tahun Angkatan 2000 Farmasi ITB. Jadi kita maksudnya 20 tahun yang lalu ya kawan-kawan. Lalu selain itu kita ingin sharing dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana mengenai kejadian-kejadian yang ada di masa ini. Selain itu, kita juga punya acara lainnya di channel ini, ada klip singkat yang untuk sharing informasi-informasi penting. Selain itu, kita juga punya webinar yang lebih serius ya untuk sharing yang lebih dalam mengenai kefarmasian. Jadi untuk teman-teman yang sekarang sedang menonton live YouTube ini, silakan langsung di-subscribe aja channelnya FAITB 2K supaya mendapatkan update dari video-video dari Farmasi ITB 2000 lainnya. Oke. Mengenai judul kita, virtual talk show sekarang, serba-serbi apotek, obat dan suplemen di masa pandemi, mengenai apoteker yang memelihara apotek. Mungkin hanya sedikit nih orang yang tahu kalau misalnya apoteker yang memiliki apotek dan berkaya di apoteknya sendiri, sangat sedikit. Kebanyakan pemilik apotek yang ada adalah orang-orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan kefarmasian. Dan di antara yang sedikit itu, ada teman-teman apoteker kami yang senantiasa berkarya melayani masyarakat di apotek miliknya. Salah duanya yang sudah ada hadir di sini untuk menjadi narasumber kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, pasti dong dengan ketakutan orang-orang ke dokter dan ke rumah sakit, ada kebutuhan yang meningkat akan obat-obatan dan suplemen. Jadi apotek ini bisa dibilang jadi salah satu pilar masyarakat dalam menjaga kesehatan. Bagaimana kisah para apoteker yang memiliki apotek berjuang merawat apoteknya dan layanan apa saja yang disediakan saat pandemi ini? Ini yang kita pengen tahu ya di awal dari teman-teman yang sudah ada di sini narasumber kita. Dan saya ingin membacakan dulu sedikit profil dan perkenalan dari narasumber kita. Yang pertama, Mbak Dewi Fitriani atau biasa juga dipanggil Vivi. Beliau setelah lulus dari S1 Farmasi ITB meneruskan ke apoteker di ITB juga. Kemudian di tahun 2006, ada S2-nya juga di Farmasi ITB, nanti kita bisa tanya juga keahliannya di S2 atau tesisnya mengenai apa. Lalu tahun 2006, Vivi mendirikan Apotek Vito. Apotek ini sampai 2010 dikelola oleh Vivi, kemudian kebetulan Vivi harus ke Amerika, sehingga di tahun 2011 dan 2014 bekerja di Oregon Health and Science University Hospital di bagian inpatient fourth and chemotherapy mixing technician. Ini mungkin perlu lebih disederhanakan kali ya bahasanya nanti biar kita mungkin nanti Mbak Vivi bisa langsung cerita juga. Dan ketika kembali ke Indonesia dari tahun 2015 sampai sekarang masih aktif di Apotek Vito. Selanjutnya sebenarnya kita ada satu yang mendadak nggak bisa datang, Mas Rido. Mas Rido ini sekarang sedang di Jombang, mungkin lain kali di kesempatan yang bahasa apotek lagi kita bisa berdiskusi dengan Mas Rido dan dapat sharingnya dari Mas Rido. Dan yang ketiga, tapi sekarang jadi cuma dua, ini narasumbernya adalah Inaya.
Saya sudah lama kenal dengan Ina ya. Sebelum masuk farmasi juga sudah kenal. Ini kebetulan mohon maaf sekali ya yang menonton di rumah Inai sedang ada renovasi. Jadi ada background suaranya yang lumayan terasa terdengar. Setelah lulus dari farmasi ITB dan apoteker di ITB, Naya sempat bekerja terlebih dahulu menjadi pramugari, baru kemudian berhenti dan mendirikan apotek Vita Medica di 2009. Beliau juga bersama Vivi juga aktif di Farmasi Learning Hub saat ini yang bekerja sama dengan Ikatan Apoteker Indonesia yang ada di Jawa Barat untuk memberikan pelatihan-pelatihan online. Ini kayaknya Inai lagi mencari tempat sepi dulu ya. Ya. Mungkin boleh minta tolong di mute aja dulu ya yang Kak Inaya. Sebentar. Ya, kayaknya dari sini aman. Oke. Baik. Nah, untuk teman-teman yang sekarang lagi menonton di live YouTube, saat diskusi ini berlangsung sampai jam 5 nanti, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung melalui live chat yang ada di channel YouTube ini. Selain itu, kalau misalnya kepikiran apa, silakan ditanyakan juga di live chat. Nanti kalau misalnya tidak sempat dijawab di sini, akan kita coba sebutkan untuk dijawab di kesempatan yang lain. Oke. Mungkin saya langsung masuk ke pemaparan dari Vivi dulu ya untuk apoteknya. Kalau boleh, minta tolong dijelasin nih dulu itu bagaimana sih mengenai sejarah pendirian apoteknya, mulai ada kapan, dimiliki oleh siapa saja, dan yang terutama bagaimana ya kondisi apotek selama masa pandemi ini dan dibandingkan dengan sebelum pandemi. Assalamualaikum, nama saya Dewi Fitriani, tapi biasanya dipanggil Vivi. Terus apoteknya namanya Apotek Vito Farmasi, lokasinya di Cigadung. Apotek ini didirikannya ke tahun 2006. Nah, waktu itu belum lulus apoteker. Jadi apanya minta tolong dulu sama Kang Firman. Udah gitu, dulu awalnya kita kontrak di ruko, tapi setahun kemudian ada minimarket yang dia mau dijual gitu. Jadi kebetulan kita merging ke situ. Terus jadi apoteknya ini satu bangunan bersebelahan, 2 pintu dengan minimarket. Saya share dulu fotonya. Jadi itu tuh udah dari tahun 2006, gabung menjadi minimarket dari tahun 2009 kalau nggak salah. Terus apa ya? Oh, ya, jadi ini daerah apoteknya, terus ini daerah minimarketnya. Terus, lagi Mar? Oh ya, waktu itu sempat suami sekolah di Amerika, jadi kita ikut ke sana nemenin. Nah, di sana kan kalau mau kuliah, kerja jadi apoteker tuh harus license dulu ya. Untuk license itu prosesnya cukup panjang, harus ujian awal, magang, ujian akhir gitu. Nah, terus waktu itu nyoba sih sertifikasinya, cuman sebelum selesai keburu hamil, jadi magangnya nggak sanggup. Soalnya waktu itu kita kerja 8 jam, terus magang 8 jam, jadi sehari 16 jam, lumayan capek banget. Di sana kerjanya jadi IV technician, intravenous technician, and chemotherapy mixer.
Jadi itu kalau di sana obat-obat IV-nya sama kimonya yang spesifik untuk tiap pasien di mix dulu sebelum dikasihin ke wardnya. Jadi kerjanya di ruang steril kayak gitu. Terus apa bedanya apotek sebelum dan setelah masa COVID? Sebelum masa COVID mah biasa aja. Cuman setelah masa COVID kan harus ada social distancing. Nah, terus awalnya kita pakai kayak gini nih kan, jaraknya minimal 1,5 meter. Pakai tempat buat berdirinya orang-orang di mana gitu. Kita ukurin jaraknya. Taunya orang-orang tuh tetap aja gitu nggak bisa ngikutin lokasi ini. Jadinya terlalu dekat sama pegawai kita. Pegawai kita udah pakai APD, masker, sarung tangan, kacamata, terus hand sanitizer. Tapi resikonya masih terlalu besar gitu. Soalnya kan awal-awal kita nggak tahu. Jadi akhirnya ditutup. Jadi kayak lewat pintu ini kita pakai loket gitu. Karena asumsinya kalau yang mau ke apotek ada yang gejala penyakit tertentu gitu, jadi takutnya sesuatu yang nggak kita ketahui, makanya apoteknya pakai loket. Kalau misalnya minimarketnya masih pakai kayak akrilik aja di kasirnya sama dikasih tempat ngantri gitu. Terus di apoteknya kita kan ada layanan antar, layanan antarnya hanya sampai gerbang gitu. Terus diusahain bayarnya sih sekarang transfer, soalnya akhir-akhir ini di kompleks kita ada yang positif, 1 meninggal karena COVID, jalan-jalan dari Banjarmasin. Jadi rada harus lebih hati-hati. Terus habis itu kita sempat juga dulu kan hand sanitizer pas awal-awal COVID tuh susah banget, bahan bakunya tiba-tiba hilang, alkoholnya, hand sanitizer-nya hilang banget. Jadi kita sempat bagi-bagi ke yang emang nggak bisa work from home, kayak toko-toko yang di sekitar kita, kita bagi-bagi hand sanitizer sempat waktu itu. Terus pas masa COVID itu ada barang-barang yang tiba-tiba ngilang gitu dari peredaran, kayak suplemen, imbus, vitamin C, segala jenis vitamin C, udah gitu, apalagi ya, vitamin E juga hilang. Terus jadi itu stoknya sempat didapat. Masker sampai sekarang hilang. Terus hand sanitizer udah mulai banyak karena banyak perusahaan yang tadinya nggak bikin, mereka tiba-tiba bikin gitu. Kayak gitu. Gitu kali, Mar. Oke, makasih. Ini maafkan tadi saya ada kesalahan, ada permasalahan teknis jadi sempat keluar dari meeting room-nya. Oh, iya. Boleh langsung pemaparannya ke Inai? Oke, makasih sebelumnya udah dikasih kesempatan. Hai. Yeah, say hi. And then Apotek itu 2009, berdiri 2009, tentu saja tidak dengan sukarela, tapi karena sudah ada ya sudah dikerjakan gitu kan. Terus COVID apa yang dilakuin selama COVID? Well, kalau gue udah ngeliat dulu kalau misalkan di apotek gue itu anak-anaknya selebor semua. Karena dia selebor, jadi percuma gue bilang suruh pakai, lo harus pakai APD, lo pakai sarung tangan, lo pakai segala macam itu, udah percuma. Akhirnya gue cuma bilang, ya udah lo pakai sarung tangan, awal-awal pakai sarung tangan, lalu harus pakai masker, lo wajib pakai masker, lalu lo wajib cuci tangan berkala, lalu lo wajib sanitasi, menjaga higienitas dan segala macam. Lalu beberapa SOP penerimaan dan pemesanan barang dan pembayaran juga gue ganti, akhirnya dimodifikasi. Lalu apoteknya sendiri akhirnya ada screen-nya sekarang sepanjang meja pelayanan. Nah, beberapa apotek itu dia
memperkecil ruang gerak apoteknya. Tapi karena di apotek gua nggak mungkin, jadi ya nggak bisa gitu ya. Paling gue pasangin screen doang gitu. Tapi ya kelihatan sih kalau kesini tambah kesini tuh orang-orang kayaknya kesadarannya makin tinggi. Jadi nggak ada yang berkerumun di satu titik atau mereka berdekat-dekatan, kayaknya mereka juga ogah gitu. Kalau dari guanya sendiri, gue bikin loket-loket itu emang berjarakan. Jadi mereka mau di masing-masing loket pun lebih dari semeter gitu si lokasinya gitu. Terus memang benar kalau misalkan teman-teman sempat bingung kenapa sih kemarin-kemarin susah banget nyari vitamin. Kenapa sih gue nyari obat-obat flu itu susah banget gitu. Itu memang nggak ada banget barang. Gue nyari kemana-mana itu nggak dapet. Lalu sedihnya waktu katanya datang barang, katakanlah 1.500 box, itu habis dalam hitungan 3 jam. Dan itu pun dijatah per apotek itu cuma dapat sedikit. Itu saking langkanya tuh seperti itu. Yang tadinya kita bisa dapat diskon misalkan 5-10%, lalu saat COVID ini mereka tentu saja haji mumpung hilang semualah diskonnya gitu kan ya. Kita kan nggak enak ya, mau naikin harga nggak enak, tapi juga nggak dinaikin harga, kitanya juga nggak dapat barang gitu. Belum lagi ya gue juga nggak tahu sih, gue nggak tahu pengaturan dari distributor farmasi atau dari pabriknya itu akan bagaimana mereka mengaturnya. Cuma yang jelas kalau dari apotek itu ya kita sebisa mungkin mengedukasi jadinya mengedukasi bahwa sebenarnya yang Anda butuhkan itu bukan merek vitamin tertentu A, B, atau C, tapi yang Anda butuhkan adalah daily intake vitamin yang memang perlu buat badannya itu dan tidak perlu berlebihan. Kenapa? Karena akhirnya diceritain bahwa si COVID ini adalah virus yang sebenarnya karena dia dasarnya virus, tentu saja dia sangat-sangat bergantung sama daya tahan tubuh. Saat daya tahan tubuhnya baik, maka kemungkinan dia menyebar dengan katakanlah parah gitu ya, membuat parah di badan itu, ya jadinya kecil kemungkinannya, dengan catatan badannya sehat, orangnya sehat gitu. Nah kalau misalkan buat sehat itu nggak perlu kok, kalau ada vitamin yang mahal dan memang mau gitu ya, so boleh-boleh aja. Tapi kalaupun nggak ada yang mencukupi itu pun sudah oke gitu. Tentu saja tidak bisa bergantung sepenuhnya pada vitamin, tentu saja harus menjaga daya tahan tubuh dengan cara-cara lain, makan yang baik, lalu kebiasaan hidup yang baik, dan lain-lain. Gitu sih, kalau selama COVID tuh bayangannya paling gitu ya, dari gue. Kalau waktu lagi masa pandemi kayak gini ya, yang COVID ini, dari masyarakat sendiri tuh ada yang ngeborong nggak sih, sampai ngeborong gitu? Vi, dulu Vi. Vicky dulu deh. Ya. Pengennya sih pada ngeborong, tapi barang di kita juga awalnya nggak ada. Okay. Ada juga kita jatahin gitu. Soalnya kan kalau satu orang bisa ngebeli terlalu banyak, nanti orang lain kan kebagian. Jadi kayak tempat misalnya enak, saya cuma boleh 1 strip, atau enggak kalau yang besar kan nggak bisa dibagi berarti 1 kelas. Jadi nggak boleh beli 2 atau 3 kayak gitu, terlalu banyak. Jadi cukup untuk dia kerja dulu gitu. Sekarang gue ya. Kalau di apotek gue sih, kalau memang pas ada barangnya lo mau beli sok-sok aja, karena kan gue nggak pernah tahu dia anggota keluarga di rumahnya tuh udah berapa gitu. Ya berdasarkan pengalaman gitu, mereka misalkan ada orang-orang yang memang sudah lanjut usia, di rumahnya itu ada misalkan mertuanya atau pamannya itu tinggal bareng, jadi gue juga nggak bisa ngebatasin mereka buat beli yang selama masih wajar lah, 3-4 masih gue kasih kalau botolan itu. Kalau misalkan yang setripan ya, kalau mereka mau beli banyak selama gue ada ya gue bilang aja ada gitu. Kalau misalkan nggak ada ya gue bilang nggak ada Bu, adanya yang ini gimana gitu aja. Kita sih berusaha fair sih, gue juga nggak mau ngebatasin, karena gue mikir kalau misalkan gue di posisi mereka pun ya begitu gitu, kayaknya lebih enak aja kalau misalkan gue mau beli ya dikasih gitu. Kalau misalnya selama pandemi ini ada nggak sih yang misalnya datang ke apotek, oh ya
nanya dulu nih, kalian standby nggak ya di apotek setiap waktu, atau misalnya ada apoteker yang standby di apoteker yang setiap waktu. Lalu apa ada yang datang ke apotek nanya-nanya mengenai kira-kira suplemen apa nih yang baik untuk digunakan, atau gimana sih cara mencegah penularan COVID ini gitu. COVID lagi. Oh, gue dulu. Lu dong yang nunjuk. Siapa dulu? Inai dulu lah kalau gitu. Kalau gue yang nunjuk, Inai dulu berarti. Baik. Jadi kalau misalkan gue standby, gue tiap pagi datang ke apotek. Religiously gue datang setiap pagi, dan kalau memang ada yang, karena apotek udah 10 tahun sih ya. Terus akhirnya kalau orang-orang yang udah di sekitaran situ sih biasanya mereka udah punya nomor gue. Jadi kalau misalkan mereka mau nanya biasanya langsung WA, nanya gimana gitu. Dan kalau gue sendiri sih ada orang ngomong dikit tentang dia nggak ngerti COVID, gue langsung ceramahin tuh 5 SKP gitu. SKS. Gue lupa SKS. Kalau SKS ya? SKP buat profesi, kalau anak kuliah SKS. Iya, gue kasih tuh 5 SKS gitu kan. Gue kasih, nih Pak, namanya COVID nih begini nih, lo ngatasinnya begini gitu. Dia mau dengar syukur, nggak mau denger ya udahlah. Cuma gitu. Anyhow, ya gue sih standby sebisa gue. Kalau misalkan nggak ada ya karena mereka udah lebih tahu dan anak-anak juga sering gue ajarin kan, jadinya lebih santai sih, nggak terlalu ini juga. Kalau ada pertanyaan yang terkait COVID atau terkait pemilihan vitamin, biasanya sih udah bisa di-cover di situ. Gitu. Dari Vivi? Datang ke apotek, biasanya sih emang pagi. Kalau ada waktu sore, apa ya? Mereka emang sebenarnya nggak cuman, ya kalau musim COVID ya nanyanya suplemen gitu. Tapi kalau enggak sih di luar itu, terus ya obat-obat yang lain juga mereka udah mulai tahu gitu. Cuma pada bingung aja manggilnya Ibu Apotek. Jadi udah mulai agak dikenal, tapi masih apa ya, profesi apoteker sampai sekarang masih kurang dikenal. Kadang ada yang manggil karena kita pakai just lab, manggilnya Ibu Dokter kayak gitu. Oh gitu. Disangkanya dokter. Padahal apoteker kemarin terakhir dipanggilnya Ibu Apoteker. Gitu. Ya, tapi kadang kita harus banyak ngejelasin sih kalau ya beda merek, itu isinya, yang penting isinya sama gitu. Karena kan ketersediaan vitamin sekarang nggak semuanya yang dia perlu itu ada persis kayak gitu. Cuman kadang orang gitu, terus kadang suruhan juga banyak, susah dikasih pengertiannya gitu. Ini kalau misalnya kita ngomongin soal kekhawatiran orang sekarang kan katanya kita bakal mulai masa normal baru ya. Lalu kalau misalnya lihat sosial media nih, apaan sih normal baru? Gua nggak suka normal baru. Ini tuh cuma masa transisi doang ke normal kita yang dulu, gitu kan? Ada yang bilang gitu. Terus menurut kalian nih dari sisi farmasinya yang juga kan apoteker ini dekat dengan masyarakat ya, karena ada di apoteker yang dekat dengan masyarakat karena berada di apotek, bergaul juga dengan masyarakat. Ketika kita mau ke normal baru ini, apa sih yang perlu disiapkan sebenarnya oleh masyarakat? Ya, Vivi dulu. Yang pertama, kalau keluar pakai dong maskernya. Aduh, mau masker kain, mau selapis, 2 lapis, 3 lapis, pokoknya pakai aja dulu maskernya gitu. Soalnya sekarang masih ada yang keluar rumah tanpa menggunakan masker gitu. Jadi belanja ke apotek, ke toko itu masih tanpa masker.
selama ini ya kita kasih ada masker, kita bikin dari tolong dipakai, atau enggak maskernya tuh hanging gitu di sini, kayak yang delivery gitu, aduh Pak punten, maskernya dipakai gitu. Atau enggak kadang pegawai kita sendiri juga mungkin udah engap gitu seharian atau habis makan apa gitu, harus selalu diingetin untuk pakai maskernya gitu. Soalnya kan kita nggak tahu orang habis dari mana, terus untuk menjaga droplet dari kita ke orang lain atau dari orang lain ke kita gitu. Terus sering-seringlah cuci tangan gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak bisa semuanya saat ini di tes apakah kita positif atau enggak, minimal kita menjaga diri kita masing-masing dan orang lain dengan precautions yang memadai. Jadi jangan membahayakan diri kita atau orang lain dengan menganggap bahwa there's nothing out there gitu. Ya sih, ada kata-kata bagus tentang menanamkan kesadaran baru itu, selalu ingat bahwa kita yang bisa nularin orang lain gitu. Jadi kita kan nggak mau ya, kita nggak mau jadi carrier gitu. Anggaplah kita terinfeksi gitu. Kita tuh nggak mau nularin orang lain. Nah itu yang sering gue ingetin juga gitu kalau misalkan di apotek, ya Bu, Pak gitu, pakailah masker, betul pakai masker. Tapi sekarang udah jarang sih ya, kayaknya 90% udah punya masker kalau sekarang gitu, udah punya masker, udah dipakai, betul makainya masih nggak benar beberapa, tapi ya kalau di apotek gue sih gue pasang poster 4 biji, kalau nggak pakai masker nggak boleh masuk gitu kan. Kenyataannya gimana, bisa dimarahin kan? Kagak bisa, orang itu yang di belakang gitu kan. Posternya di depan, udah masuk udah telat gitu kan, tapi ya minimalnya masang lah. Ya di pintu. Nah, terus udah. Terus ya akhirnya, tapi gue juga di lain sisi, Mar, bukannya gue nggak mau meningkatkan awareness masyarakat ya, cuma kan kadang-kadang jadinya ada orang-orang yang malah jadi parno sendiri. Nah itu gue juga berusaha meredam dengan kadang-kadang gue tone down lah. Jadi yang tadinya kita selalu pakai masker, kadang-kadang kita nggak pakai masker gitu, tapi kita nyalain kipas angin, misalkan ventilasi yang baik gitu, ya supaya orang-orang itu ya lebih bukan lebih santai sih ya, cuma nggak stres aja gitu. Ini kan kondisinya berat ya. Stres ngaruh ya ke imunitas ya. Dan jadi karena ini berat gitu, bukan cuma buat kita yang di apotek mungkin relatif lebih ringan ya, Vi ya. Terus kalau misalkan buat orang-orang lain tuh kerasa banget berat, ya kelihatan gitu dari pola penjualan di apotek juga itu bisa kelihatan sebenarnya ini masyarakatnya lagi berat nih kondisinya gitu. Terus ya salah satu yang bisa gue bantu adalah dengan menenangkan mereka juga bahwa ya memang COVID ini ada, COVID ini nyata. Anda itu harus berhati-hati, tapi juga tidak parno dan tidak tidak lantas berlebihan juga enggak gitu, karena kalau misalkan berlebihan itu jadinya mempengaruhi psikologi orang-orang di sekitarnya. Itu memang sih tidak ada kata berlebihan untuk berhati-hati, tapi menurut gua kalau udah sampai tahap yang sampai parno sendiri itu ya kasihan orangnya juga gitu. Kalau menurut gua pribadi gitu, makanya kalau orang-orang yang ini sih gua lebih santai sih. Gua ngajak mereka lebih santai juga. Boleh tahu nggak, Nay, tapi ngomong orang-orang kelihatan gitu, ini saatnya yang berat, kelihatan dari pola penjualan di apotek juga, emangnya kayak gimana sih? Well, gini loh Mar, kalau misalkan obat itu kan sebenarnya nggak bisa ditawar ya. Yang namanya obat itu bukan kebutuhan, nggak kayak baju yang bisa dinantikan. Nah, ada sih obat-obat, sebenarnya tergantung lagi sifatnya, tapi taruhlah seperti itu ya. Nah, saat orang-orang punya kemampuan lebih, saat mereka lebih stabil, itu pilihan yang bisa mereka
ajukan, jadi mereka pengen apa tuh lebih banyak gitu. Tapi saat kayak kondisi sekarang, mereka tuh bener-bener fokus sama apa dulu yang diperluin gitu. Let's say anaknya sakit, ya udah anak gue sakit dulu gitu. Gue misalkan suplemen buat gue nanti dulu, misalkan gitu. Kalau misalkan dulu bisa beli vitamin itu buat anaknya, misalkan anaknya 3, lo beli 3 macam gitu kan, buat anak masing-masing 1, sekarang lebih ke semacam aja buat semuanya, yang penting sehat dulu gitu. Kayak gitu sih sederhananya mah gitu. Tapi kurang lebih memang kayak gitu. Atau kalau di apotek Vivi kerasa nggak? Kalau apotek gue kerasa. Kalau di apotek mah kemarin pas bulan Maret ya, awal itu tuh omset naik double alhamdulillah, karena orang-orang pada beli suplemen, dan waktu itu stoknya masih ada suplemennya. Tapi bulan Aprilnya udah mulai turun lagi. Tapi penjualan suplemen selama masih ada stok itu masih jalan. Cuman yang kelihatan aman tuh maksudnya nggak secepat biasanya tuh obat pilek. Jadi karena orang-orang pada di rumah semua ya, jadi sales obat pilek tuh langsung turun. Jadi kelihatan banget bahwa pilek itu didapatnya dari lingkungan, misalnya sekolah atau tempat kerja gitu. Jadi kalau misalnya orang pada di rumah sehat semuanya. Lebih putih juga. Iya benar-benar. Itu dia. Skincare. Makeup awet. Makeup awet, lipstick ya, masker. Ini gue baru bermakeup setelah 2 bulan, enggak, baru hari ini. Senang lo ya? Ini spon foundation sampai ini molding kagak pernah dipakai. Gue nggak punya sih, nggak masalah gue mah. Kepikiran ini mungkin kalau buat teman-teman ya yang nggak terlalu paham mengenai si kefarmasiannya ini, yang penting tuh ada informasi kapan sih mereka harus datang ke apotek ya. Kalau misalnya dalam situasi apa sih perlu datang ke apotek, kalau misalnya obat atau misalnya obat-obat apa sih yang penting yang perlu disediakan gitu di rumah. Mungkin kalau misalnya obat nggak tergantung dalam kasus COVID aja ya, tapi obat-obatan inti yang perlu ada di rumah. Jadi waktu lagi COVID ini tuh nggak usah bolak-balik gitu, Pak. Ya, obat penyakit kronisnya kayak yang udah punya penyakit diabetes, hipertensi, jantung, itu jaga stoknya supaya keluar ke apotek itu seminimal mungkin gitu. Soalnya kan biasanya penyakit kronis itu apa ya? maaf. Ya kayak diabetes, gula darah gitu kan. Mereka yang panjang ya. Ya yang lebih dari 3 bulan dan mereka udah ke dokter secara rutin untuk mendapatkan obat-obat resep itu. Obat diabetesnya, obat hipertensinya, terus obat jantungnya, kalau misalnya ada itu harus selalu dijaga stoknya supaya mereka nggak, misalnya untuk sebulan gitu cukup, jadi nggak usah bolak-balik ke apotek atau keluar, soalnya kan orang dengan penyakit-penyakit itu punya higher risk untuk kena COVID yang lebih parah gitu gejalanya dibanding orang yang biasa. Terus obat-obat yang harus ada di rumah biasa obat demam, obat pilek kalau perlu, tapi penurun demam sih yang penting kayak gitu. Kalau ada suplemen. Dari Inai? Ya, sebenarnya balik lagi sih, Mar, kalau misalkan orang-orang yang tadi disebut kronis itu kan masuknya ke golongan komorbid namanya. Nah, komorbid ini memang orang dengan resiko yang lebih tinggi. Maksudnya apa, mereka tuh udah punya penyakit berat yang udah dibawa sebelumnya. Gitu. Apakah dia obesitas kah? Apakah dia memang jantung, hipertensi dan lain-lain. Nah, biasanya yang nggak bisa lepas ini mereka sudah rutin beli, dan akhirnya kalau di apotek gue karena udah orangnya nggak terlalu banyak berubah demografisnya, orangnya itu aja, ya banyaknya pesan lewat HP, akhirnya WA, terus dikirimlah either sama anak apotek kalau pas lagi santai, atau di Gojekin juga mereka nggak keberatan sih, udah wajar aja gitu kayaknya sekarang. Dan mereka
mereka transfer juga gitu. Terus beberapa komunitas ITB Motherhood juga mungkin ke Vivi juga gitu, ke gue juga. Kalau misalkan ada perlu apa atau anaknya kenapa, itu biasanya suka nanya sih. Sebenarnya kan kalau misalkan apoteker ini memang kita nggak bisa negakin diagnosa ya. Itu bukan wilayah kita. Cuma kan untuk penanganan gejala yang muncul itu kita bisa kasih saran. Jadi untuk sampai ke obat-obat yang dia lingkarannya biru itu bebas terbatas, itu kita bisa kasih saran gitu untuk obat-obat yang misalkan dia ya tadi yang untuk comorbid itu biasanya kita juga bisa dia repeat order itu bisa karena dia harus terus gitu kan. Nah yang kita nggak keluarin itu antibiotik itu tentu saja nggak bisa. Antibiotik, psikotropik, narkotik itu masih nggak bisa. Untuk obat-obat pereda nyeri tertentu juga sama nggak bisa gitu, harus dengan resepnya ya nggak banyak berubah sih Mar sebenarnya. Cuma kalau misalkan memang biasanya kan kalau ibu-ibu muda lalu orang tua muda gitu yang memang punya anak-anak kecil ini suka bingung sama anaknya, either dia nggak mau makan atau dia tiba-tiba batuk atau pilek yang ringan-ringan gitu. Nah, itu kita bisa kasih saran pakainya ini, pakainya itu, minum vitamin, lalala gitu kan. Nah, kalau misalkan nyetok obat di rumah, gue sih penganut paham jangan nyetok gitu. Kalau gue penganut paham, ya lo kalau mau nyetoknya obat panas aja udah satu gitu. Semacam udah obat panas dan jangan dimasukin ke kulkas. Gitu. Nyetok obat panas, selain itu yang kedua adalah obat alergi. Kalau mau nyetok itu aja, obat alergi satu, obat panas satu, udah sih yang lainnya biasanya suplemen. Kalau misalkan memang kebiasaannya ngasih ke anaknya atau ya karena gue sering ngobrol sih, jadi biasanya gue malah gue omongin, gue minum jeruk aja, lo minum ini aja, malah kagak jadi beli. Nggak jadi beli, ngobrolnya panjang. Ngobrolnya panjang kagak jadi beli. Itu kan di rumah, oh ya udah Bu. Omsetnya jadi berkurang dong. Kagak apa-apa. Nggak apa-apa. Apoteknya punya kita. Iya, apotek punya gue ini. Ini mental bos yang oke. Iya dong. Mikirin omset aja lo, kapan baiknya. Ya, soalnya kita aja mau beli obat mahal-mahal kan mikir 2 kali. Iya. Lihat dulu kan. Eventually ada kok. Buat yang bingung nih ya soal obat yang mahal, habis si virtual talk show ini jangan khawatir, besok bakal keluar nih tayang video baru nih soal obat generik. Apa itu obat generik? Bisa dulu. Gua tahu. Gitu. Nah, kita tiap kali ada yang datang harus jelasin obat generik. Itu sebenarnya ada hal yang menarik Mar tentang obat generik ini. Gue tuh ya tentu saja karena gue yakin Vivi juga di apotek Vivi dan di apotek gue itu banyak sekali me too product namanya. Me too product itu tentu saja yang isinya sama tapi namanya beda. Kenapa terus namanya beda, mereknya beda gitu kan? Terus ngapain disediain? Karena orangnya nggak mau gitu. Iya. Nah betul, akhirnya, betul. nah di satu sisi gue nggak bisa nyalahin ya kalau misalkan ada orang tua gitu, orang tua 56 tahun dia dikasih resep misalkan obatnya ABCD gitu kan. Lalu gue bilang, Pak, ini sama loh Pak, jangan gini kan, ini FGH gitu kan. Ya dia nggak mau, wajar. Kenapa? Karena kadang-kadang ada sugesti yang muncul dari situ. Itu kenapa sebenarnya yang menurut gue yang lebih harus diberesin itu adalah regulasi bahwa dokter ini nggak boleh nulis nama dagang ya. Nggak boleh, nulis merek tuh nggak boleh harusnya. Dia tulisnya harusnya zat aktifnya aja, lo maunya apa gitu. Ini pasien lo mau kasih apa? Gitu kan, lo mau kasihnya apa, berapa ini, kita yang nentuin, kita lihat pasiennya lo punya duit apa enggak gitu kan, kasarnya begitu. Kalau misalkan dia punya uang, ya bolehlah kita jual yang lebih mahal atau tawarin yang lebih premium, nggak masalah. Tapi kalau misalkan enggak kan kasihan kalau misalkan dia maksain karena ditulis sama dokternya, udah gitu dia pencemas pula, ya matilah udah. Bisa-bisa. Ya, ini kalau misalnya bingung zat aktif tuh apa ya? Nah, besok ya, di video besok tuh ada penjelasannya. Ya. Lalu tadi ini sempat saya mau jelas-jelasin dikit dulu ya dari tadi beberapa istilah yang Naim kasih tahu. Yang namanya me too product itu adalah obat yang, jadi kalau misalnya di dunia farmasi ini ada perusahaan meneliti, dia menemukan satu obat baru,
itu kita sebutnya sebagai obat paten. Dia yang punya paten obat itu. Nah, nanti pas patennya sudah selesai, dia punya apa ya namanya ya? Punya keistimewaan, cuman dia yang boleh produksi si obat itu selama jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktunya habis, boleh nih ada yang namanya me too produknya, atau produk yang sama, Pesaing. KW-nya lah, KW-nya gitu ya. Tapi KW-nya itu tuh bukan ngomongin KW bahannya zat aktifnya sama, tapi dia tuh kayak punya resep sendiri gitu ya. Jadi ada yang satu nemuin gulai sapi, setelah patennya gulai sapi ini habis, orang lain boleh bikin gulai sapi dengan resep yang berbeda. Iya. Gitu. Nah itu namanya Sapi me ibu too A product. dengan gulai sapi ibu B beda. Betul, iya. Walaupun rasanya masih gulai-gulai juga. Dan sama-sama pakai sapi. Jadi dan yang penting dimakan kan si sapinya itu sebenarnya. Dan bumbu Gulainya, Mar. Sapinya mah jadi tenderloin steak. Iya. Proteinnya kan dari sapinya. Baik. Ya, lalu jadi tadi lagi obesitas termasuk yang beresiko tinggi ya akan COVID jadinya ya. Si obesitas termasuk yang beresiko tinggi akan COVID, dan kalau misalnya mau stok obat, cukup stok obat yang untuk demam, pereda demam, dan juga obat untuk alergi ya. Kayaknya cukup itu dua ya sebenarnya. Kalau yang lain kan kayak obat flu itu kan sebenarnya biar rada nyaman aja, bisa diganti dengan yang penyakit bawaan misalnya. Oh ya, bawaan yang kronis. Mahnya gitu, ya sediain lah obat mah di rumah. Oke. Ada pertanyaan nih. Beda-beda. Ya, penyakit orang beda-beda ya. Kalau suami gua asam urat itu. Lu masaknya yang bener, hei. Oh iya. Pada intinya gua udah susah aja masak sayur apapun yang hijau. Oh iya, trivia lagi nih buat yang nonton ya. Kalau misalnya asam urat, sayur-sayuran hijau tuh udah harus dikurangi. Oh, cuman prinsipnya gini juga sih. Nggak ada sebenarnya makanan yang pantang untuk dimakan ya. Yang ada tuh bagaimana kita mengatur Moderation. banyaknya gitu. Jadi jangan kayak anti-anti banget gitu sama satu. Oke, pertanyaan yang masuk. Di apotek Vivi dan Inai, mana yang lebih banyak dicari? Obat dengan resep dokter atau suplemen untuk jaga kesehatan sekarang? Pi, jawab Pi. Kalau di HIPI lebih banyak obat bebas sebelum COVID. Jadi mereka datang ke apotek dengan keluhan misalnya batuk, terus kita tanya batuknya kering kah, berdahak kah, terus kita arahin ke obat yang bahan aktifnya sesuai untuk gejala yang tadi. Terus atau nggak ada pilek kah, ada demam kah? Soalnya kan obat batuk pilek itu banyak banget mereknya. Jadi kita arahin yang cocok gitu dengan gejala mereka. Nah, terus jadi untuk obat bebas ini kita bisa ngebantu banget untuk pemilihan obatnya karena beragam dan mereka kan nggak ke dokter dulu ya untuk obat bebas ini, langsung datang ke apotek. Jadi sebenarnya peran apoteker untuk pemilihan obat bebas lebih besar daripada obat resep. Jadi di kita sih lebih banyak obat bebas. Terus kalau di masa COVID ini karena alhamdulillah sehat, nggak ada yang pilek, jadi kebanyakan nyarinya ya itu suplemen. Karena nyari vitamin C, vitamin E, kayak imbus, ya kayak gitu. Kalau di apotek gua orang-orangnya pada malas biasanya kan banyak pelanggan BPJS kalau di sekitar apotek itu. Nah, pelanggan BPJS itu mereka memang udah malas duluan ke rumah sakit sebenarnya. Jadi harusnya mereka jadwal udah dapat obat, itu mereka udah nggak mau lagi ke apotek karena ke rumah sakit karena udah takut duluan dapat COVID dari rumah sakitnya malah. Nah, akhirnya ya memang mereka nunjukin aja, ini loh gue beli yang gue konsumsi itu obatnya ini aja dan gue mau beli lagi aja gitu sih ya. Gue bilang sih ya sok-sok aja gitu kan, kasih aja kecuali antibiotik. Kalau antibiotik emang udah komitmen lah. Ya? Kalau komitmen sih Mar, karena gue apoteker dan gue punya apotek, ya kan kalau misalkan apotek yang nggak ada apotekernya atau bukan punya dia kan sebenarnya pressure-nya beda ya.
Cuma karena gue apoteker dan ini apotek punya gue sendiri dan nggak ada yang ngatur, ya udah inilah aturan gue gitu, bahwa antibiotik tuh nggak bisa. Lo mau jungkir balik kayak gimana juga, kalau nggak ada resepnya nggak bisa, berarti lo nggak butuh gitu. Oh itu jadi Terus, sebenarnya kebijakan apoteknya ya, gue kirain aturannya dari pusat yang udah berubah soal antibiotik. aturan pusat, cuma kan ditegakin atau enggaknya gimana yang menegakkan. Oh iya betul. Betul. Jadi iya Disuruh tentu saja, PSBB juga kan gimana masyarakat ya, jadi iya. PSBB apa? Lo mau jalan-jalan Kemana? boleh gitu kan. Ya. Beda-beda, cuma intinya ya gitu sih. Suplemen banyak kejual. Gue sempat dapat orderan beberapa yang memang mau kasih donasi, lalu ada yang memang untuk pegawainya dalam jumlah besar gitu. Mereka biasanya perusahaan-perusahaan besar yang banyak merumahkan pegawainya, minimalnya kayaknya mereka menunjukkan kepedulian dengan ngasih suplemen gitu. Tapi untuk masyarakat secara umum sih, gue lihat banyak yang beli karena mereka nggak mau ke dokter. Nggak mau ke dokter tuh lebih karena takut mereka ketemu pasien lain, lalu mereka takut ketularan. Gitu aja sih. Datang negatif, pulang positif. Tah, dibonusin, bonus COVID. Bonus. Ini obat bonus. Kalau menurut teman-teman ya, kenapa ya kita harus beli obat tuh di apotek yang ada apotekernya? Obat yang kenapa harus beli obat yang ada apotekernya? Well, yang pertama, kalau memang apotekernya itu dia standby di situ dan memang dia praktek di situ, pastinya dia tahu si obat ini tuh biasanya dipakai untuk apa. Minimalnya banget dia bakal tahu itu. Ini loh Bu, berdasarkan pengalaman ini begini-begini. Jadi dia bisa ngasih saran obat yang lebih pas sebenarnya. Gitu. Kalau misalkan dia nggak ada apotekernya, bisa nggak? Bisa aja. Cuma lu ngomongnya jadinya sama asisten apoteker gitu. Terus ya bukannya mereka tidak bisa diedukasi, tentu saja bisa gitu. Tapi fokusnya tuh beda. Kalau apotek, kalau gue sih ya, kalau gue dan gue yakin Vivi juga gitu. Kita lebih concern sama well-being orangnya. Kita bukan ngejar nilai omsetnya, enggak. Tapi lo butuh nggak nih obatnya ini rasional nggak gitu dikasihnya gitu. Kita pengen omset gede, tapi kita percaya in the long run itu jauh lebih bagus gitu. Daripada lo maksain omset gede sekarang tapi tidak sustainable. Nah, itu enggak. Yang kita pengen bangun itu adalah trust. Jadi kita sama konsumen itu membangun relasi trust. Di situ ada hubungan kepercayaan yang dibangun. Jadi kalau misalkan kita menyarankan, itu mereka menerimanya dengan positif gitu. Jadi waktu kita bilang, Pak, ini sama aja vitamin C, lo tuh nggak butuh yang itu, kalau itu nggak ada, lo pakai yang ini aja. Itu tuh enak diterimanya. Kenapa? Karena mereka tahu, gue tuh nggak ada ill intention, nggak ada niatan nggak baik ke mereka tuh nggak ada gitu. Nggak ada intention cuma jualan doang juga ya? Nggak ada, dan nggak harus yang mahal, enggak, lo nggak mau beli juga nggak apa-apa, lo pergi lagi nggak apa-apa. Mantan pramugari mah beda. Terus tapi di Indonesia tuh ada apa ya, banyak obat yang disalahgunakan gitu. Jadi misalnya dulu banget kan dexamethasone, sekarang juga masih ada jadi obat keras yang harusnya tuh nggak digunakan untuk apa ya, gejala yang dia tunjukin, tapi karena kata tetangganya lah, kata saudaranya lah, kata temennya lah, itu susah banget benerinnya. Enak pakai itu tuh, gitu. Cuman dexamethasone itu salah satu obat yang efek sampingnya itu di kemana-mana panjang itu jauh lebih besar daripada manfaatnya. Terutama kalau dia makainya cuma buat pegel-pegel doang gitu. Emang sih badan enak, bisa tidur gitu. Tapi efek sampingnya tuh tulang keropos, terus moon face, pendarahan, mukanya jadi ada kayak air gitu, terus berat badan naik gitu, di antaranya itu. Dan itu tuh obat yang nggak bisa diberhentiin sekaligus gitu. Hari ini kita berhasil edukasi, aduh jangan pakai itu dong Bu, nggak perlu gitu. Susah heavy ya? Susah. Tengah mati gue. Bisa diberhentiin sekaligus gitu kan, harus taperingnya. Jadi sebenarnya, kalau misalnya gue simpulin, keberadaan apoteker di apotek tuh lebih untuk
edukasi juga ya jadinya ya ke customer. Ini Mar, di Bandung ini ya, gue kan ya seperti yang kata Vivi tadi bilang gitu, untuk dexamethasone ini butuh tapering. Tapering itu apa? Tapering ini peningkatan dan penurunan dosis secara bertahap, perlahan-lahan, sehingga dia tidak mengganggu hemostasis, jadi keadaan normal badannya tuh nggak keganggu. Jadi gimana caranya si obat ini naik pelan-pelan, lalu dia berada pada tingkat terapi yang cukup, lalu dia turun pelan-pelan. Nah, kalau misalkan orang yang nggak tahu dan dengar katanya-katanya, itu biasanya mereka langsung naik, lalu ya udah susah ngeberhentiinnya. Tapi jangan sedih, kalau orang itu dengar katanya-katanya, sebenarnya yang pengen ini boleh ngomong di kapet nggak? Jadi yang bikin yang lebih menyebalkan adalah kalau ada dokter yang tidak paham bahwa sebenarnya obat-obat ini tuh perlu di taper. Jadi ada treatment khusus yang memang perlu dilakukan pada obat-obat ini. Biasanya kan kalau masyarakat kan dapat obat lalu mereka rasa enak, mereka bawa bungkusnya aja ya. Nah, itu kan bungkusnya aja itu mereka bawa sudah dengan persepsi, oh ya cara pakainya tuh gini. Kalau gue pakainya begini, ini udah enak gitu. Ini udah pas banget, ini gue banget ini kan. Nah, itu se-Bandung ini yang gue lihat di taper itu cuma 2 dokter. Ada 2 dokter dan dua-duanya senior. Itu ini kita keren. tidak mengeneralisir ya, kita justru mengapresiasi yang memang yang 2 ini. Ya, yang 2 ini. Karena kasihan sebenarnya, Mar. Kasihannya tuh gini, kasihannya tuh mereka udah kita jelasin nih, Bu, ini tuh bahaya. Ibu bener ini murah. Ini murah dan langsung enak. Iya betul, kami tahu gitu. Tapi ini bahaya buat Ibu gitu. Kalau Ibu terus-terusan minum ini lebih dari sekian taruhlah 1-2 bulan lebih dari situ, ini efek sampingnya sangat mungkin terjadi pada Ibu dan akan berat gitu. Lebih aman akhirnya kita coba substitusi sama yang lebih aman, coba Bu sama yang ini gitu, sepupunya yang lebih ringan gitu, misalkan methylprednisolone gitu. Gue sih dicoba tapi rata-rata mah nggak mau karena badannya udah nggak nerima gitu. Nah, itu sedih aja sih kalau misalkan udah kayak gitu. Yang parah kalau yang dioplosin ke jamu ya, Nek. Iya, itu parah banget. Jamu sekali enak. Jamu sekali. Nanti efeknya lama-lama kok ngegenutin gitu nih orang. Jadi tiba-tiba dia bilang, ini herbal kok gitu kan. Udah diminum herbal, besoknya tuh langsung, wah ini enak banget, gue minum sekali langsung sehat. Nah itu biasanya kalau ada herbal yang begitu, itu udah itu mah. Udah dicampur dexa aja udah nggak akan benar. Karena nggak ada yang instan ya sebenarnya, yang bagus itu nggak ada yang instan. Nggak ada yang abadi sih. Langsung. Cuma ya kalau buat teman-teman yang tadi ada aturannya juga ya, kayak misalnya obat nggak bisa terus-terusan atau suplemen nggak bisa terus-terusan. Kebetulan minggu depan kita bakal ngebahas soal suplemen juga ya, dan di situ bakal kita bahas juga soal pemakaiannya, caranya seperti apa. Jadi terus ikutin channel ini lagi. Ya, mengenai obat herbal buat minggu depan. Siap. Tadi mau terusin apa nih? Silakan. Kayaknya enggak sih. Instan ya, jamu ya. Jamu yang namanya jamu kan nggak instan ya. Jadi kalau misalkan lo minum jamu lalu kerasa langsung instan, itu sebenarnya patut dicurigai jamunya. Memang jamu ini sudah berkhasiat, iya, tapi biasanya nggak secepat itu juga gitu. Nggak mungkin lah hari sakit-sakit badan dia bilang menyembuhkan, lo bayangin aja sakit gigi sampai sakit pinggang pakai 1 obat. Bagaimana tuh ceritanya gitu. Dari sakit kepala, sakit gigi, sakit pinggang, encok, rematik, 1 obat gitu. Ya susah ya kalau misalkan orang udah hubungannya sama dia ketidaknyamanan badannya, itu susah sebenarnya mengedukasinya gitu. Ngebenerinnya tuh susah. Gimana pun juga yang sudah terasa nyaman untuk dia, itulah biasanya yang dia kejar gitu. Nah, itulah kita perlunya duduk santai di farmasi, di apotek itu kayak gitu. Kenapa sih Pak? Kayak gini, tanyain kenapa sih? Ini ganti sama ini mau nggak Pak? Cobain deh yang ini. Ini mendingan nih, daripada Bapak yang itu terusak. Ini yang ini Pak, gitu.
ting-ting. Jadi sebenarnya komunikasi itu ya yang perlu ya oleh apoteker yang ada di apotek ya. Keakraban, iya. Jadi merasa bahwa mereka tuh harus tahu bahwa kita ini bukan tukang obat gitu. Kita tuh bukan jualan. Kita bukan jualan obat yang lo harus beli 1.003 gitu kan. Enggak, kita mah lebih ke Anda perlu sehat gitu. Kita yuk gue bantuin gitu. Bahkan untuk beberapa pelanggan gue yang udah lama itu biasanya mereka kadang-kadang suka nyimpen 1 kresek obat. Mbak, ini di rumah ada iya, jadi ada sisa-sisa 2 tablet, 3 tablet gitu kan. Minta dibawain ke itu untuk disortir gitu. Kalau memang ada yang perlu dan punya nomor gua, kalau yang nggak punya ya nggak apa-apa gitu kan. Yang punya dan mau dibantu boleh ntar nge-WA gua aja, tapi kalau misalkan enggak jangan dikasih Mar. Itu kejadian loh, kalau misalnya ortu-ortu kita kan kadang apalagi yang di BPJS ya, yang penyakit kronis tadi kan dapat obat apa, kadang udah malas minum akhirnya jadi koleksi aja. Betul, memang jadi koleksi dan biasanya yang bertumpuk tuh sama, tapi pas kebetulan waktu hari H dia datang, misalkan obat yang biasa dikasih ke dia tuh udah nggak ada atau ganti kemasan. Nah itu dianggapnya tuh 2 obat yang berbeda, padahal sama. Nah itu yang biasanya kita bantu, kalau dia ke apotek itu kan dijelasin ya, satu-satu ini sama loh Bu, cara pakainya sama persis gitu kan. Tapi kalau misalkan dia beli sendiri, nah yang repot itu beli sendiri atau ke rumah sakit yang hektik. Nah, itu biasanya suka nggak kekontrol aja sih. Ini ada pertanyaan nih, ada yang nanya, emang Dexa tuh efek sampingnya apa aja sih yang tadi disebut banyak? Punya berapa lama waktunya? Dexamethasone ya, kita harus lengkap nyebutnya. Bukan dexamedica. Takutnya rancu. Jadi untuk obat dengan zat aktif dexamethasone itu sebenarnya efek sampingnya apa aja sih? Yang tadi disebutkan banyak itu. Ini kalau gue yang jawab nantinya jadi tidak berdasar, jadi Vivi aja dulu yang jawab, nanti gue nambahin. Nah, jadi gitu. Jadi dexamethasone itu ini berdasarkan pustaka ya, informasi dari kita berdasarkan pustaka ya, efek sampingnya. Yang generik itu warnanya biru, 1 strip biasanya warnanya biru. Dosisnya 0,5 miligram biasanya. Terus efek samping dia biasanya dipakai tuh sama orang-orang yang ngeluh badannya sering pegel, pinggangnya sakit, kayak gitu nggak enak badan, jadi keluhan nyeri. Dia tuh sebenarnya kortikosteroid, jadi efek sampingnya dia ke pengeroposan tulang kalau sederhananya. Terus jadi jangka lama itu kalau tulangnya keropos, kalau kita jatuh lebih rentan untuk retak si tulangnya itu daripada orang yang densitas tulangnya itu masih bagus. Terus yang kedua dia ada fluid build up, penumpukan cairan di jaringan tubuh, di muka, terus nanti kelihatannya kenaikan berat badan, kayak gitu. Naik, mau nambahin, Naik? Apa ya? Addiction sih. Kalau gue meng-highlight ketagihannya, bahwa dia itu mengganggu siklus kortisol dalam tubuh. Jadi badan ini kan dia punya hormon ya, Via? Hormon namanya kortisol. Nah, si kortisol ini yang biasanya keganggu sama dexamethasone. Lalu kalau keganggu gimana? Regulasi badannya itu yang keganggu. Dan itu yang susah diberhentiinnya itu karena biasanya misalkan kortisolnya itu badan memproduksi 0,1. Lalu saat dia dikasih dexa, dia kan naik tuh. Jadi 0,6. Nah, saat dia tinggi terus itu, dan badan itu terasa enak gitu kan, kortisol ini mengatur banyak hal lah gitu kan yang memang membuat badan jadi lebih nyaman in the end gitu. Cuma saat dia diberhentikan secara tiba-tiba si kortisol itu ya memang dia langsung turun lagi kan, tadi ke 0,1 lagi, cuma kaget badannya, dan ini yang suka nggak diterima sama masyarakat tuh ini. Mereka rasa sebagai rasa sakit badan, mereka rasa sebagai pegal-pegal, mereka rasa sebagai nggak nyaman, nggak tahan, akhirnya konsumsi lagi. Betul, akhirnya beli lagi. Yo ini nggak enak nih, enak pakai ini. Akhirnya keterusan dan itu terus menerus gitu.
sebagai bayangan aja, bayangan buat yang mungkin belum pernah ada bayangan untuk penulisan resep yang benar buat dexamethasone, itu biasanya diatur 7 hari. 7 hari itu setiap harinya itu ada aturan sendiri. Itu yang pernah gue dapet tuh dokter nulis 7 baris untuk aturan pakainya. Hari pertama begini, hari kedua begini, hari ketiga begini, hari keempat begini, dan seterusnya sampai 7 hari. Dan obat tuh dipas untuk 7 hari itu dia kasih cuma 5 tablet. Jadi hari pertama setengah, hari kedua setengah tapi 2 kali gitu, hari ketiga dan seterusnya, dan naik lalu kemudian diturunkan lagi. Itu adalah yang tidak mencederai. Hanya kalau misalkan dokter-dokter lain itu banyak ada yang sering gua dapat itu kalau mereka ngeresepin dexamethasone adalah ya itu cuma 2 kali 3 atau 3 kali 1 gitu kan, udah nggak ditulis lagi. Nggak berjenjang ya. Jadi. Udah mah nggak berjenjang, nggak berbatas, Mar. Yang lebih bahaya gitu. itu nggak berbatas gitu. Ini nggak dijelasin bahwa lo nggak boleh lagi minum ini. Ya mungkin juga dijelasin ya, gue juga nggak ini. Cuma kan ya orang kalau, belum tentu ingat jadinya ya. Ya itu ini sih. Ini mungkin gue perlu highlight ya bahwa setiap obat sebenarnya pasti ada efek sampingnya nih. Buat yang lagi nonton ya, setiap obat pasti ada efek sampingnya. Mau obatnya sesederhana obat penurun panas yang sederhana kayak paracetamol doang, pasti ada efek sampingnya. Yang dilakukan oleh kita adalah bagaimana memanage, mengelola si efek samping ini supaya tidak merugikan ke badan. Lebih banyak efek baiknya yang muncul. Nah, khusus untuk dexamethasone ini, perlu perhatian lebih pemakaiannya supaya efek sampingnya tidak berlebihan juga. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi, bukannya nggak boleh pakai dexamethasone loh jadinya. Jadi, kalau pakai dexamethasone harus sesuai dengan resep dokter. Gitu. Nah, sebenarnya ini tadinya gue mau nanya pertanyaan terakhir, tapi ada titipan pertanyaan lagi. Kita ada lebih dari jam 5, apa-apa ya. Titipan pertanyaan. Kalau misalnya di apotek tuh proses sortir dan pemusnahan obat yang kadaluarsanya gimana sih? Ntar dulu, obat kita atau obat orang? Karena tadi kan gue bilang ada orang yang bawa sekantong obat, lalu mereka ada yang udah ada yang rusak, ada yang memang kadaluarsa, ada yang memang salah sama-sama aja gitu, atau memang di obat punya gue gitu. Obat prosedurnya beda ya? Prosedur bedanya apa? Kalau itu kan punya mereka, biasanya kita balikin lagi kalau yang mereka nitip. Gitu. Oh, gitu. Lo ngasih ke gue sekresek, gue balikin lagi sekresek, tapi udah berlabel gitu. Oh, dan kalau misalnya yang udah expired, dia yang ngancurin atau kalian yang ngancurin? Kalau misalkan expired, nanti kita tawarin, Pak, kalau misalkan mau ngancurin di sini, boleh nih, paling biayanya segini, atau kita tawarin gitu kan. Tapi ya, kalau misalkan dia itu juga gue kasih tahu caranya begini, Pak, ini jangan dipakai lagi gitu. Kalau yang obat sendiri gimana? Kalau obat sendiri itu ada intinya sih, ada guideline-nya sebenarnya. Jadi untuk sirup itu seperti apa, untuk tablet itu seperti apa, antibiotik seperti apa, itu masing-masing ada aturannya, Mar. Terus kita juga bikin SOP, bikin BAP, berita acara pemusnahan. Lalu banyak tahapannya sebenarnya. Pada dasarnya kalau misalnya jumlahnya sedikit, misalnya di rumah kita ada obat kadaluarsa untuk kita sendiri, itu harus dikeluarin dulu dari kemasannya sebelum kita buang. Jadi jangan langsung dibuang ke tempat sampah dengan kemasannya. Takutnya ada orang yang nemuin di tempat sampah, udah gitu nanti dijual lagi gitu, atau disalahgunain. Jadi kalau misalnya mau ngancurin obat yang kadaluarsa di rumah, itu keluarin dulu dari kemasannya. Terus kalau tablet dia harus dihancurin dulu tabletnya, direndam pakai air, terus dia diencerkan dengan air mengalir di sink gitu. Jadi dibuang ke saluran air yang banyak gitu. Ada juga yang dikubur gitu, itu boleh asal nggak kegali lagi gitu sama hewan liar kayak gitu. Nah terus kan ada beberapa juga yang nyaranin flush aja ke toilet gitu. Asal jangan antibiotik, soalnya kalau antibiotik di flush ke toilet nanti septic tanknya jadi septic tanknya. Hello, katanya. Nanti ada yang resisten sebenarnya khawatirnya. Jadi
dikeluarin dari kemasannya, kita hancurin, udah gitu diencerin sama air yang mengalir yang banyak gitu, disiram. Untuk sirup keluarin dari botolnya gitu, dari kemasannya kayak gitu. Pokoknya harus keluar dari kemasan, dihancurin supaya nggak bisa dipakai lagi. Gitu. Kalau di apotek pada dasarnya prosesnya sama, cuman kita mesti bikin berita acara pemusnahan, disaksikan oleh si A, si B, udah gitu dikirim ke si A, B, C, D, E gitu. Ada fotonya. Ada fotonya. Begini, musnahin. Nih, sedikit lebih ada birokrasinya lah gitu. Tapi kalau misalnya di rumah mah ya itu aja, yang penting hancurin, terus direndam dalam air direndam dalam air dulu, terus di flush, bukan di flush, dipayot ya, diencerkan dengan air yang banyak di sink, di wastafel kayak gitu. Ini ada pertanyaan lagi yang masuk nih, biar kayak ini ya panasnya baru air. Ini kita bagi dua ya. Mau nanya ke Vivi nih, kalau misalnya sekarang kan komunikasi ke pasien tuh pasti jadi terbatas ya karena lagi si COVID-19 nih. Tanggapannya gimana nih untuk komunikasi dengan konsumen yang ke apotek? Apalagi yang konsultasi gitu. Dengan masker itu mah masih agak teriak-teriak aja gitu ngomongnya, maksudnya lebih keras daripada biasanya. Terus kalau misalnya dengan Mika itu nggak cukup, kadang fisik keluar, jadi tetap ketemu, cuman agak jarak, jadi berjarak ya lagi. Soalnya kalau misalnya terlalu dekat juga, kalau di dalam ruangan nggak terlalu tergantung sirkulasi udaranya sih. Tapi kalau di luar agak lebih tercairkan gitu, walaupun misalnya ada partikel yang lepas dari masker itu. Sebenarnya teman-teman mungkin soal COVID itu hanya perlu tahu bagaimana cara penularannya ya, kemudian yang lain itu yang ada di PSBB itu tuh sebenarnya intinya tuh untuk mencegah penularan, karena cara penularannya demikian. Jadi kalau misalnya kita sudah mengerti cara penularannya, kita bisa tahu nih, ya udah ngomong langsung nggak apa-apa, tapi berjarak atau tetap pakai masker supaya terkonten, tertahan di maskernya gitu. Yang bagus tuh video-video dari NHK Jepang, yang dia ngeliatin simulasi kalau misalnya di dalam ruangan si partikel udara tuh nyebarnya bakal kemana gitu. Kalau kita ngomong ke arah mana. Terus perbedaan kalau misalnya dalam ruangan itu tertutup sama sekali, itu si partikelnya bakalan diam di situ atau enggak gitu. Terus kalau dibuka aja ada ventilasi, ada dua arah yang jendela yang terbuka kayak gitu. Itu langsung beda lagi simulasi partikelnya itu. Pergerakan partikelnya. Pergerakan partikel itu. Terus kemarin dia bikin lagi juga yang kalau misalnya orang lari, orang sepedahan itu jaraknya harus berapa jauh gitu untuk tidak terkena back udaranya. Jadi sekitar 5-10 meter kalau dari depan ke belakang gitu. Terus kalau sebelahan itu 1-2 meter gitu. Jadi agak jauh jaraknya. Terus kalau misalnya di prasmanan yang terakhir dia bikin juga, itu sangat tidak menganjurkan untuk makan di dengan cara prasmanan untuk yang nggak serumah gitu. Kalau serumah makan udah biasa aja ya. Yang tadi juga nggak pakai masker gitu. Tapi kalau misalnya ada acara gitu ya, prasmanan itu kemarin yang jadi sumber penularnya itu yang diliatin si nasinya, Sendok. karena semua orang megang centong nasinya itu gitu. Jadi yang positifnya megang itu, terus orang yang sebelahnya gitu. Jadi kena dari situ. Gitu. Jadi kalau misalnya sempat ya lihat aja dengan cara itu, kita bisa lebih waspada, terus nggak terlalu parno juga gitu. Iya, lebih santai jadinya. Sebenarnya. Oh, ini mah aman, ini enggak gitu. Jadi kalau yang bahaya, yang lebih rentan itu kalau indoor sirkulasi udaranya nggak bagus, ketutup, terus kepadatannya tinggi, ya. Jadi kayak ruangan-ruangan ber-AC yang sirkulasinya di situ-situ aja. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton kita, nonton kami, sorry bahasa Indonesia yang baik dan benar. Silakan cek NHK karena kita kan mau ke ke kebiasaan yang baru ya.
silakan cek video-video yang ada di NHK kalau misalnya abjadnya NHK, supaya tahu sebenarnya proses penularannya atau proses kuman pindah seperti apa. Jadi kita nggak perlu parno kayak harus ini, harus itu. Kita cukup mengetahui bagaimana sistemnya dan mencegahnya. Itu aja sebenarnya ya, biar nggak terlalu parno dapat berita ini, nggak boleh pakai ini. Ada loh saudara gue yang sampai, wah jadi harus pakai sarung tangan karet dong teman-teman. Oh iya Pak, bilangin, oh iya Pak kalau cuci sepatu gitu. Iya. Tenang aja Pak. Kalau misalnya lu pakai sarung tangan karet, nggak cuci tangannya sama aja kan? Terus sarung tangan karetnya juga apa kabar? Nah gitu. Tangan karet itu mesti di spray juga pakai alkohol. Nah yang kayak gitunya. Kerjanya aseptis, aseptis. Itu kayak kemarin tuh sempat ngobrol kan, buat apa sih desinfektan disemprotkan ke jalan? Nah, ya nanti itu bahasan selanjutnya ya, Gue nggak mau bahas, gue nggak mau komentar kalau ada yang nanya, Vivi aja yang jawab. Oke, nah ini ada pertanyaan nih, minta tolong Inaya yang jawab, titipan pertanyaan. Ada yang suka pakai senikal buat lemak pada makanan. Resiko jangka panjangnya gimana ya? Soalnya banyak banget yang pakai. Oke. Vivi, yakin nggak mau jawab? Kalau nggak mau jawab, gue jawab nih. Waduh, bukan sponsor ya ini ya. Jadi gini, perlu banyak senikal. Lo tau nggak obat apa, Mar? Gue murtad dari farmasi lagi, jadi nggak tahu. Oke, gini. Jadi senikal ini banyak anggapan di masyarakat bahwa senikal ini adalah obat diet. Jadi biasanya buat nurunin berat badan, pakailah senikal gitu kan. Padahal sebenarnya yang namanya senikal ini, dia itu cara pakainya unik, cara kerjanya unik, dan sebenarnya relatif aman untuk jangka panjang kalau pakainya benar. Jadi secara singkat, senikal ini dia itu cara pakainya, wah ini jadi ngasih tips. Jadi cara pakai enggak sekalian ngebenerin sih. Cara pakai senikal yang benar itu adalah saat makan, pada saat makan terbanyak. Jadi kalau misalkan lo lagi mau prasmanan nih, lagi mau wisata kuliner ke Jerman gitu kan, Jogja. Jerman dong, jangan nanggung. Oh, iya. Cuma kalau lo wisata, kalau misalkan lo wisata kuliner yang di mana lo pasti nggak bisa dihindari lo bakal makan banyak yang berlemak atau bakal makan banyak secara umum. Nah itu tuh bisa minum senikal saat lo tengah-tengah makan. Jadi si senikal ini nanti kerjanya dia akan mengikat si lemak-lemak dan minyak-minyak yang ada di makanan itu dan itu dibuang lagi keluar. Tidak bisa diserap oleh badan. Itu kenapa yang terasa oleh orang-orang yang pakai senikal itu biasanya nggak nyaman waktu buang air besar. Itu aja sih, karena dia lebih oily dan segala macam. Itu karena lemaknya memang keluar lagi. Lalu gimana kalau mau kurus, apakah senikal tepat? Ya tentu saja beda. Maksudnya bukan beda ya. Tergantung yang bikin lu gemuk tuh apa. Ya. Nah, jadi yang bikin lu gemuk tuh apa? Kurus tuh kompleks ya. Kita nggak bisa bilang, lu kayak gini biar kurus. Karena itu kita ngomongin metabolisme semua yang terjadi di dalam tubuh ya. Betul. Jadi tergantung lo yang, kalau misalkan masalah lo adalah di lemak yang banyak, maka untuk membuang lemak tentu saja lo biasanya diresepin ya, bukan katanya lo ikutan beli ya, itu nggak tahu, itu gue berlepas tangan dari itu. Cuma kalau misalkan yang diresepin, kalau diresepin dan memang kata dokternya oke, ini yang pas buat lo pakai senikal, cara pakainya begini, nah itu tuh dikonsumsi dalam jangka panjang rasanya sih masih aman gitu. Lalu kapan berhenti senikal atau kapan senikal udah jangan dipakai lagi ya, sebenarnya kalau misalkan memang tidak ada keperluan dia membuang minyak yang berlebih, rasanya sih jadinya bukannya bahaya ya, bahayanya buat kantong lu aja sih. jadi ya buat apotek sih malah gak bahaya sama sekali, lo beli terus ya gue gak masalah gitu kan, cuma gak perlu. Jadi disitulah perlunya ketemu apoteker tuh, ya itu kadang-kadang kita ngasih saran, Pak ini kayaknya udah nggak perlu deh Pak. Kalau misalnya lo kayak gini lo nggak perlu deh, mending duitnya buat gue aja langsung gimana? Atau beli kopi aja gimana gitu kan? Perlu ada disclaimer juga, Nay. Nggak semua apoteker juga sebaik Nay.
Oh iya sih, itu Ya, jelas. perlu ada disclaimer Belum jelas juga. ya? Nggak jelas. Maksudnya ya memang jadinya mungkin ada baiknya kalau misalnya teman-teman punya langganan apotek tertentu dan emang teman-teman yang nonton ya, maksudnya masyarakat tuh punya langganan apotek tertentu, terus udah kenal dengan apotekernya, jadi memang ada relasi yang lebih ya jadinya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkaitan kesehatan. Gue mau promoin apoteker dikit lagi, boleh nggak? Boleh, silakan. Jadi sebenarnya kalau teman-teman sekarang yang sekarang lagi online dan bukan apoteker, punya teman apoteker itu, dan yang kebetulan lagi di apotek, itu adalah harta yang paling berharga selain keluarga. Jadi, jadi karena di situ tuh kerasa deh betapa efisien, betapa kesehatan itu bisa sangat terupgrade. Jadi kesehatan lu tuh terupgrade bukan cuma dari obat gitu. Lo bisa ngobrol enak, oh ternyata gue nggak perlu ini, oh ternyata modifikasi gaya hidup gue yang perlu, oh ternyata begini begitu gitu. Minimalnya kalau misalkan pun nggak bisa ngobrol itu, minimalnya lo ada teman curhat gitu kan buat apoteker. Kabar. Ya, kita pendengar yang baik biasanya. Ya, dapat ilmu komunikasi ya. Iya dong. Nah, pertanyaan terakhir nih, sekalian menutup ya. Pesan-pesan dari teman-teman dong ke masyarakat, ke yang nonton, mengenai persiapan yang harus dilakukan setelah saat ini nih, tapi masih dalam masa pandemi ini. Atau sampai nanti deh vaksin ditemukan, apa sih yang harus dilakukan? Stay calm, wear masker. Okay. Vivi, cuci tangan sih. Cuci tangan. Ya, cuci tangan setiap minimal setengah jam. Maskernya dipakai, terus nggak usah ke tempat yang berkerumun dulu kalau misalnya nggak perlu. Jangan keluar kota atau ke dalam daerah yang zonanya beda-beda. Terus ya itu aja, paling jaga diri kita, soalnya kita nggak bisa ngandelin semua orang lain bertindak sama. Oke. Kira-kira gitu dulu ya sharingnya kita hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya dari Vivi, Inai, juga operator YouTube dan Zoom kita, Mbak Rani Wardani Hakim, yang kebetulan harus take over karena operator Zoom-nya baru landing di Indonesia. Welcome back. Untuk episode selanjutnya minggu depan kita akan membahas suplemen herbal, terutama bagaimana pemakaiannya, terutama waktu masa COVID ini. Kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan di masa COVID ini ataupun pertanyaan yang lainnya seperti tadi ada bahasan mengenai obat juga, silahkan. Bisa pertanyaan, saran maupun kritik bisa tolong disampaikan lewat link bit.ly/santai bareng FAITB 2K. Jadi saya ulangi lagi ya, bisa submit pertanyaannya di bit.ly/santai bareng FAITB 2K. Dan ingat juga buat nge-subscribe channel ini. Saya Marina beserta narasumber Dewi Fitriani atau Vivi dan Inaya. Mohon maaf untuk kekurangan di pelaksanaan edisi perdana sharing bareng Angkatan 2000 Farmasi ITB ini. Kita sengaja langsung live di YouTube supaya bisa diakses oleh siapa saja, tidak perlu registrasi dulu. Tadi ada sempat permasalahan teknis, mohon maaf atas kekurangannya. Kami tunggu saran dan masukannya dari teman-teman semua juga lewat forum yang tadi. Dan terima kasih untuk pertanyaan dan juga perhatian yang sudah diberikan kepada acara ini. Sekali lagi subscribe dan sampai ketemu minggu depan di bahasan obat herbal. Terima kasih.